Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai perhitungan LC50 dengan menggunakan metode Vini atau Probit, aktivitas toksisitas ekstrak daun. Ini titik-titik daun apa, misal kalian menggunakannya nanti pas penelitian. Namun bedanya di sini, kakak kontrol negatifnya itu di data kakak itu ada larva yang mati. Jadi terdapat mortalitas pada konsentrasi kontrol negatif atau 0 ppm. Oke, langsung saja kakak jelasin gimana cara perhitungan LC50 dengan rumus persen mortalitas terkoreksi atau rumus Ebert. Oke, sebelumnya di sini kakak udah masukin juga sama kayak di video sebelumnya konsentrasi konsentrasi pengujian toksisitas yang kakak masukin di tabel ini sesuai dengan caker menurut praktikum fitokimia materi uji toksisitas dari 2000 ppm yang paling terbesar hingga 62,5 ppm yang paling terkecil dan kontrol negatif. Jumlah larva uji ekornya juga masing-masing 10 larva. Bedanya di sini di pengulangan 1 dan di pengulangan 2 pada perlakuan kontrol negatif atau 0 ppm. Di sini data kakak terdapat larva yang mati di pengulangan 1 dan pengulangan 2 sebanyak 1 larva. Jadi 3 pengulangan di sini itu terdapat 2 larva yang mati 3 kali pengulangan ya di konsentrasi kontrol negatif. Jadi langsung saja langkah yang pertama itu konsentrasinya kita ubah terlebih dahulu ke log. Sama kayak video sebelumnya, rumusnya yaitu log 10 buka kurung, konsentrasinya diklik, tutup kurung, enter. Lalu kita tarik ke bawah sampai ke kontrol negatif ya. Nah, sini kontrol negatifnya value kan. Value itu artinya error karena log 10 0 itu sama dengan error ya, sama aja kayak error. Jadi nggak bisa dihitung. Jadi sebenarnya nanti waktu pembuatan kurva nanti kontrol negatifnya nggak dimasukin ke kurva. Maksudnya log 10-nya. Konsentrasi kontrol negatifnya nggak dimasukin ke kurva, tapi tetap sampai 62,5 ppm aja. Bedanya kita masukinnya sumbu X-nya atau probitnya itu yang di mortal terkoreksi, bukan di mortal persen, bukan di hasil dari persen mortalitasnya. Probitnya yang diubah. Oke, sebelum masuk ke situ kita, ini tulis dulu ya error, sama aja, nggak bisa dihitung kan. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya kita hitung rata-rata kematian larvanya di tiap pengulangan sama dengan sum. Ini langkahnya sama kayak di video sebelumnya. Kita tarik. Bedanya kita ada tambahan perhitungan di perhitungan kali ini yaitu menggunakan rumus Albert tadi ya. Dibagi jumlah larva uji 10. Oke. Ini kita tarik sampai kontrol negatif. Karena dia ada jumlah larva yang mati kan pada pengulangan pertama dan pengulangan kedua. Oleh karena itu bisa dihitung rata-ratanya. Dapat 0,2. Oke, ini kita hitung juga persen mortalitas masing-masing konsentrasinya. Sama dengan ya rumus persen mortalitas ya. Ingat-ingat lagi. Rata-rata kematian 2,6 dibagi per garis miring 10 kali bintang 100. Ini udah dapet. Ini juga kita tarik sampai kontrol negatif. Tuh. Jadi dia karena yang di video sebelumnya itu kan nggak ada larva yang mati atau nol datanya. Jadi tentu saja nggak bisa dihitung kan. Maksudnya emang benar-benar nilainya nol, tetap nol. Karena memang kontrol negatif itu seharusnya yang baik itu nol, nggak ada larva yang mati. Karena dia seharusnya kalau misalnya dipikirkan secara logika, kalau larva itu nggak diperlakukan apapun dengan 0 ppm tentu saja seharusnya dia bisa hidup gitu loh, nggak mati. Tapi kenapa bisa ada mati? Mungkin ada faktor yang lain seperti faktor lingkungan atau faktor adaptasi dalam larvanya sendiri atau mungkin human error dan lain sebagainya. Oke, di sini kita masuk ke rumus yang berikutnya. Ini rumus persen mortalitas terkoreksi. Di sini kita pakai rumus ini ya. Ini rumus yang udah kakak jelasin juga di video yang pertama tadi, di dokumen PDF tadi. Cara rumusnya itu gimana? Ini sama dengan masukkan aja langsung tuh. Buka kurung sesuai dengan rumusnya ya. Persen mortalitas rata-rata kematian larva dikurang persen mortalitas kontrol, tutup kurung, dibagi 100 dikurang persen kontrol. Oh ya, sorry ini dikasih tanda tutup kurung dan buka kurung juga ya sebelumnya. Sebelum kalian pokoknya sesuaikan saja, samakan saja, langsung masukin pakai rumus ini. Nih. Kontrolnya kita lock pakai tanda dolar. Kita kunci pakai tanda dolar. Terus dikali 100. Ya, jadi ini benar kan? Tuh. Jadi rumus Abbott itu atau rumus persen mortalitas terkoreksi itu menggunakan persen mortalitas dahulu. Jadi emang benar-benar kita hitung dulu persen mortalitasnya berapa di tiap konsentrasi, konsentrasi perlakuan, dan perlakuan kontrolnya juga dihitung persen mortalitasnya. Karena ya tadi, dia bisa dihitung kan, karena dia ada mortalitasnya, ada kematiannya di dalam kontrol negatifnya. Kita enter. Oke, ini langsung aja kita tarik sampai 62,5 ppm.
Kontrol negatifnya nggak perlu kita cari persen mortalitas terkoreksinya karena memang bukan nggak perlu. Karena nanti di kurvanya itu yang dipakai itu dari konsentrasi 2000 sampai 62,5 ppm aja sama kayak di video sebelumnya. Kesamaan analisis regresinya juga digunakan, kita lihat juga berdasarkan konsentrasi pelakuannya saja, walaupun kontrolnya ada yang mati. Ini ibaratnya itu kontrol negatif ini karena dia ada kematian di dalam pengulangan atau dalam perlakuannya. Dia ini diibaratkan hanya sebagai data pembanding untuk mengkoreksi rumus persen mortalitas kita gitu. Oke. Ini kita ubah juga persen mortalitas terkoreksinya ya, bukan persen mortalitas dasarnya ke probit. Ini tabel probitnya juga udah kakak. Dan perlu di-note kembali untuk Excel kalian ya, aplikasi Excel kalian itu menggunakan tanda komanya itu tanda titik atau memang benar-benar tanda koma perhitungan di nilai Indonesia. Kalau kalau titik itu koma, biasanya itu kalau pakai titik itu tanda koma di perhitungan nilai Inggris gitu. 24 itu berapa? 4,29. 21 11 3,9 3,65 3,36 3,12. Oh ya, jadi nggak kayak persen mortalitas di video sebelumnya kemarin ya. Sorry, di video sebelumnya ini kan bulat nih. Persen mortalitas itu emang benar-benar biasanya bulat angkanya. Jadi emang benar-benar 26%, 23%. Nilainya bulat gitu, nggak ada koma-koma di belakangnya. Tapi kalau persen mortalitas terkoreksi biasanya ada koma di belakang, di ujung nilainya ya. Jadi kalian cuma fokus di bagian untuk mengubahnya ke profit. Kalian cukup fokus ke angka depannya, nggak usah hiraukan angka komanya itu. Jadi 24, profitnya berapa gitu. Oke, ini pindahin dulu ke sini. Oke, di sini udah kita dapetin kan profitnya. Kayak di video sebelumnya juga sama. Kita masukin kurva log 10. Kita lock, kontrol, ditahan kontrolnya. Terus di blok juga profitnya. Insert, sorry, insert, scatter, yang pertama. Nih, ini juga. Kalau mau edit apa gimana terserah ya, tapi kita fokus ke munculin persamaan regresi linearnya dahulu. Karena yang penting itu. Nih, ya dapat kan persamaan regresi linearnya. Untuk ngedit-ngeditnya itu terserah kalian gimana ngedit-ngeditnya. Ini kakak contohin aja satu. Tapi karena ini agak kurang bagus ya ibaratnya. Jadi kita copy aja di kurva yang sebelumnya. Jadi ini bisa dua cara ya. Kalau misalnya kalian mau kayak itu, berarti kalian perlu ngedit lagi. Ngedit kayak ulang dari awal gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian kopas dari kurva yang kalian udah dapetin sebelumnya gitu, dari perhitungan sebelumnya, kalian bisa kopas aja. Ini copy sudah dipaste. Ini kan beda ya, datanya itu beda. Datanya itu pakai data yang di tabel yang di atas. Jadi cara mengganti datanya itu klik diagramnya kalian klik, terus klik kiri, oh sorry, klik di mouse-nya di klik kanan, terus select data, terus diedit datanya. Bukan data dari tabel yang kita baru cari dengan persen mortalitas terkoreksi tadi. Jadi kita ganti dulu datanya. Ini kita hapus. Ini data yang X atau data konsentrasi. Data X itu data yang di bawah sini. Data konsentrasi berarti dari ini nih. Enter. Terus data yang Y kita ganti juga. Data Y itu data probit atau data persen mortalitas. Ini kita blok probitnya. Oke, udah. Kalau udah semua di oke. Oke, udah. Nah, ini udah dapat ya analisa regresinya 0,802 plus 1,687. Ini juga bisa kalian nih dari yang video sebelumnya ya. Di copy aja lagi. Biar rumusnya juga udah masuk sebenarnya. Biar nggak ngulang-ngulang lagi. Tapi di sini kakak sebenarnya sama. Tinggal masukin apa analisa regresinya tadi, persamaannya tadi. Terus sorry. Terus dilihat berapa nilai LC-nya nanti. Kita kopas aja ya. Nih, kita geser. Hmm. Oke, ini.
Ini di video sebelumnya kan. Oke, jadi A-nya tadi berapa? Kita ubah 0,802. Yang B-nya 1,6878. Nilai X-nya berarti ya sama, masukin itu karena rumusnya udah kemasukan. Ini kakak contohin lagi, Y minus B per A. Ini 4,1, 4,12. Ini juga tinggal masukin aja ya. Power 10, buka kurung 10, masukin nilai X-nya. Oke, ini jadi hasilnya 13.487,30.526. Dimana dia lebih dari 1000 ppm. Artinya tidak toksik. Oke. Ya, ini dimasukin juga ke tabel. Hasil 50-nya sama dengan ini. Oke, segitu aja dulu penjelasan dari kakak mengenai perhitungan LC50, metode Fini atau Probit, aktivitas toksisitas ekstrak daun dengan menggunakan rumus mortalitas terkoreksi, yang dimana kontrol negatifnya terdapat mortalitas atau larva yang mati. Apabila ada salah perhitungan, mungkin ada juga pembahasan yang kurang dimengerti atau kecepatan atau gimana, kurang paham, silakan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.